Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lookup dan VLOOKUP pada Microsoft Excel ya. Pengertian dari lookup dan VLOOKUP ini adalah suatu fungsi pada Microsoft Excel yang biasa digunakan untuk mencari dan mengambil data pada suatu tabel referensi ya, dari suatu tabel referensi berdasarkan kata kunci tertentu ya. Perbedaan dari lookup dan VLOOKUP ini adalah dilihat dari tabel referensinya ya. Untuk lookup ya, singkatannya adalah horizontal lookup ya. Berarti tabel referensinya dia berderet secara horizontal. Di sini contohnya tabel nama bunga ya, isinya berderet ke samping secara horizontal. Berarti kalau mau ngambil dari tabel referensi ini harus memakai lookup ya, lookup ya. Berikutnya kalau VLOOKUP ya, kalau VLOOKUP ini tabel referensinya berderet secara vertikal ke bawah ya, seperti contoh pada tabel langganan ini ya. Jadi itu ya perbedaannya dari tabel referensi berderet secara horizontal atau secara vertikal ya. Baik, kita langsung aja. Di sini ada contoh tabel ya, tabel studi kasus ya. Di sini nanti kita akan bahas juga selain lookup dan VLOOKUP ada fungsi text dan fungsi if juga ya untuk menyelesaikan ini ya, studi kasus ini ya. Yang pertama kita akan mengisi kolom nama bunga ya. Sini penjualan bunga berdasarkan kode ya, kode yang terletak pada sel B2 ya, yaitu BDAN01 T ya. Di sini pada sel B2 ini ya, khusus untuk pengambilan nama bunga ya, nama bunga diperlukan cuman karakter AN-nya saja ya, karakter AN-nya saja pada sel B2 dan kita tidak memerlukan semua karakter pada sel B2 dan hanya diambil 2 karakter pada sel B2 gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu sel nama bunga itu ada di tabel referensi nama bunga ya. Nama bunga di sini karena berderet secara horizontal, berarti kita ambil pakai rumus lookup ya, gitu ya. Oke, kita ambil pakai lookup. Kemudian di sini ada kata kuncinya atau lookup value-nya AN ya. Jadi 2 karakter di tengah saja ya yang kita perlukan. Gitu ya. Kita lihat lagi di sini penyambungnya AN, CH, AD dan AC ya. Itu adalah kode untuk nama bunga ya. Dan diambil pada baris kedua ya, khusus untuk nama bunganya ya, baris kedua. Baris pertama kode, kedua nama bunga, dan ketiga harga. Dan kita perlu baris keduanya saja ya. Oke, kita langsung praktik aja ya. Sama dengan lookup ya. Sini double klik. Untuk format lookup ini yang pertama adalah lookup value ya, yaitu kata kuncinya, yaitu pada sel B2. Oke, di sini di sel B2 ini kita akan mengambil 2 karakter di tengah saja ya. Berarti sebelum B2 kita pakai fungsi text yang namanya mid ya. Ini double klik. Di sini selesaikan dulu fungsi mid ini ya, teksnya. Format mid ya, teksnya adalah B2. Kemudian titik koma, start number, mulai dari karakter keberapa karakter yang akan diambil ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Karakter keempat, titik koma.
Kemudian number karakter, sebanyak berapa karakter ya, berarti kita ambil 2 ya, A dan N saja ya. Kemudian tutup kurung. Di sini selesai untuk fungsi mid, jangan lupa titik komanya, titik koma atau koma ya, sesuai dengan format di laptop masing-masing ya, di komputer masing-masing. Oke, selesai untuk fungsi mid ini, selesai juga untuk lookup value pada lookup ya. Berikutnya format yang kedua, kita mengisi tabel array ya. Tabel array ini adalah pengambilan dari tabel referensi ya, yaitu pada tabel nama bunga ya. Yang akan kita ambil itu ada isinya saja ya. Nah, kita sorot aja. Kita sorot aja seperti ini ya. Mulai dari sel G19 sampai dengan J21 ya. G19 sampai dengan J21 ya. Di sini jangan lupa kita pakai sel absolut ya, dengan cara tekan Fn plus F4 ya, seperti ini. Ini kenapa pakai sel absolut? Ini untuk mencegah kalau sel kunci ya, sel absolut itu sel kunci, dikunci terhadap baris dan kolom ya. Artinya kalau misalnya selnya berpindah-pindah, isi dari ranknya tidak akan berubah gitu ya. Itu fungsi penambahan dolar atau penambahan absolut ya. Oke, ini adalah tabel arraynya. Berikutnya titik koma, row index number, di baris keberapa ya yang kita perlukan gitu ya. Di sini nama bunga baris kedua ya, kita cantumkan 2. Berikutnya rank lookup ya, rank lookup kita pilih false ya, untuk menghindari error ya. Oke. Nah, selesai seperti ini ya rumusnya ya. Untuk kolom nama bunga, kita enter ya. Oke, sini ada A-nya, udah betul ya. AN ya, kode untuk karakter AN ini adalah nama bunganya anyelir ya. Diambil dari tabel nama bunga anyelir. Tabel nama bunga ya. AN anyelir ya. Kemudian di sini berikutnya ya, kita tinggal double klik aja ya di sini munculin ini ya, tanda plus di sebelah kanan bawah ya, tinggal di double klik, boleh kalau nggak di drag juga, sorot ke bawah bisa ya. Oke, seperti ini udah betul ya. AC untuk dendrobium ya, kemudian ada lagi AD untuk krisan, oke, udah betul ya. Ya, seperti itu ya cara pengambilan data dari tabel nama bunga ya. Berikutnya untuk mengambil data harga satuan ya. Harga satuan kita ambil masih di tabel nama bunga ya, berarti masih pakai lookup ya. Lookup, kemudian di sini bedanya cuman ada di baris ketiga yang akan kita ambil ya. Ya, di sini ya. Kita boleh ngetik ulang juga atau copy paste boleh ya dari sini ya, karena sama ya. Bedanya dari row index number-nya ya, yang ketiga. Ya, boleh juga seperti ini. Oke, seperti ini ya. Masih error, tinggal kita double klik, kita betulin ya. Oke, lookup. Di sini rumusnya lookup value. Kita cek dulu ya. Lookup value-nya itu masih kode penyambungnya adalah B2 ya, pada sel B2 yang diambil 2 karakter di tengah masih ya. Oke, nah ini kita betulin. Untuk selnya yaitu B2 di blok, tinggal klik aja ya. B2 yang akan kita ambil mulai dari karakter keempat sebanyak 2 karakter, udah betul. Di sini tabel arraynya dari G19 sampai J21 udah ya.
Nah, yang membedakannya di sini ya, for index number-nya adalah baris ketiga ya, untuk harga satuan ya, 3 di sini. Oke, seperti itu ya. Ini boleh di double klik atau di drag seperti ini ya. Oke, udah betul ya. Untuk annulir harganya 125.000 ya. Oke, berikutnya kita mengisi kolom nama toko ya. Kita lihat lagi ya referensinya. Untuk nama toko, tabel referensinya vertikal ya. Berarti kita pakai fungsi VLOOKUP ya. VLOOKUP. Kemudian kalau VLOOKUP ini dia karena berdiri secara vertikal, jadi yang diambil field untuk nama toko ya. Ini kolom pertama kode, kolom kedua nama toko, kolom ketiga alamat, kolom keempat kotak ya. Untuk nama toko sendiri yaitu kolom kedua ya, pada tabel langganan. Berarti ini kita double klik sama dengan VLOOKUP. Ya, di sini lookup value ya. Oke, lookup value ya, kita ambil dari kode di sini ya. Kode pada sel D2 masih tetap ya. Kemudian karakter kuncinya yaitu 2 karakter dari depan ya, 2 karakter dari depan. Yaitu BD, SS, PP, KR, BD ya. Ini ya, BD, SS, PP seperti itu ya. Jadi yang akan kita ambil, kita perlukan cuma 2 karakter dari depan ya, dari kiri gitu ya. Oke, kita kalau tadi pakai fungsi mid, fungsi text namanya mid, sekarang fungsi text namanya left ya. Seperti ini ya. Oke, sebenarnya sel B2 ya, teksnya kita selesaikan dulu ya fungsi left ini ya. Pengambilan 2 karakter dari depan pada sel B2 ya. Selnya adalah B2, kemudian titik koma ya misalnya, number karakternya yang akan kita ambil adalah 2 ya. Jadi 2 karakter dari kiri pada sel B2 ya. Oke, selesai ya untuk fungsi left. Selesai juga untuk format lookup value pada VLOOKUP ya. Oke, berikutnya tabel array ya. Tabel array seperti biasa kita ambil isinya saja ya. Oke, kita ambil isinya saja. Kita sorot seperti ini ya. Mulai dari sel A20 sampai dengan sel D25 ya. Kita nah sini ya. Nah, A20 sampai dengan titik 2 ya. Sampai dengan D25 ya. Oke, jangan lupa kita kasih sel absolut atau dikunci ya selnya terhadap kolom dan baris. Tekan Fn plus F4 ya. Oke, seperti ini ya. Kita tekan Oke, ulang dulu. Ini harus dikunci ya.
Oke, berhasil. Kunci. Berikutnya kolom index number ya. Ada di kolom berapa nama toko ini pada tabel referensi ya. Yaitu kolom kedua ya, nama toko setelah kode ya. Kolom kedua. Titik koma. Berikutnya kita pilih false ya. Oke, seperti itu ya, udah berhasil. Itu nama tokonya BD, nama toko Bougainville ya. Double klik. Nah, udah muncul semua ya. Oke. Berikutnya kita mengisi kolom alamat ya. Alamat pada tabel langganan berarti pakai fungsi VLOOKUP ya. Bedanya yaitu kolom ketiga yang diambil pada tabel referensi ya. Berarti rumusnya sama ya. Oke, kita copy seperti ini. Double klik ya. Sini kita tinggal betulin untuk fungsi left-nya ya. Fungsi pengambilan dua karakter dari kiri ya, dua karakter dari kiri pada sel B2 ya. Nah, ini pada sel B2. Seperti ini ya. Kemudian tabel arraynya masih sama, A20 sampai D25 sudah dikunci. Nah, disini saya menggunakan ini aja ya. Kolom ketiga. Oke. Gitu ya, nih. Untuk alamatnya. Oke, seperti ini ya. Itu cara yang pertama ya. Itu cara pertama ya untuk pengambilan pada tabel referensi yang terletak pada satu sheet ya, satu sheet dengan tabel utama ya, seperti ini. Oke, kalau misalnya data pada tabel utama udah banyak dan tabel referensi ini kita letakkan pada sheet yang berlainan ya, seperti ini tuh ya. Oke, biasanya ada juga yang seperti ini banyak ya. Oke, jadi terpisah tabel referensinya. Nah, cara pengambilannya juga berbeda ya. Gitu. Cara pengambilannya berbeda ya. Oke, kita ulangi ya, satu aja ya. Misalnya untuk nama bunga aja ya. Kita hapus dulu ya. Sini ya. Jadi kita ambil tabel referensinya. Kita ambil tabel referensi yang berbeda sheet dengan tabel utama ya. Berarti ini kita nggak perlu nih ya. Contoh. Jadi kita ini dihapus aja dulu ya. Sekarang kita akan coba praktek dengan cara yang kedua ya. Nah, sini jadi error kan. Kita hapus semuanya. Ya, kita pakai tabel bantu atau tabel referensi berbeda sheet ya. Jadi kita manggil sheet tabel bantu ya, atau sheet tabel referensi ya. Sebelumnya untuk memudahkan kita ya pemanggilan pada sheet yang berbeda, kita tinggal kasih nama ya, kasih nama isi dari tabel referensi masing-masing ya. Kita kasih nama untuk tabel langganan ini, kita blok isinya saja. Di sini ada mem box ya, mem boxnya kita kasih misalnya tabel langganan. Di sini ya, namanya kita ganti T langganan misalnya. Langganan. T langganan ya. Oke, enter. Nah ya. Berarti kalau mau ngambil dari tabel referensi langganan, cukup memanggil nama T langganan saja, gitu ya.
Oke, berikutnya untuk tabel nama bunga juga sama, isinya saja ya, isinya saja. Kita kasih nama di sini. Klik di name box-nya ya. Kita ganti misalnya di sini T bunga. Ya, semuanya enter. Nah, gitu ya. Berarti isi dari tabel referensi ini sudah dikasih nama ya. Oke, T langganan dan T bunga. Oke, kita kembali ke tabel utama ya. Oke, kita ulang lagi. Kita isi lagi ya. Yang pertama ini nama bunga diambil dari tabel bunga ya, dan berderet tabel referensinya berderet secara horizontal, berarti H lookup ya. Oke, latihan lagi. Lookup value-nya adalah sel B2 ya, sel B2. Kita ambil cuma 2 karakter di tengah, berarti kita pakai fungsi mid ya. Start numbernya ke 4, yang diambil 2 karakter ya. Oke, nah di sini karena tabel arraynya berbeda sheet dan sudah dikasih nama ya, kita tinggal ketikkan saja nama yang tadi T apa tadi? T bunga ya. Nama bunga berarti dari T bunga ya. Nah, ya. T bunga. Nah, di sini udah langsung ada ya. Itu bedanya. Jadi tinggal panggil saja nama name box-nya ya. Ini lebih praktis ya cara seperti ini. Itu udah terkunci ya. Berikutnya row index number-nya tadi ke berapa? Kedua ya. Oke. Kemudian kita pilih false ya. Nah, seperti itu. Oke, cara ini lebih praktis ya. Jadi tinggal memanggil tabel referensinya aja ya. Berikutnya untuk harga satuan juga sama, kita tinggal pakai aja seperti ini ya. Oke, kita betulin ya. Ini fungsi midnya pada sel B2, kemudian T bunganya masih sama, dan yang diambil row di sini ya, row index numbernya, row ke-3 ya. Nah, seperti ya. Oke. Berikutnya untuk mengisi nama toko, kita ambil dari tabel langganan ya. Tabel langganan yang berderet secara vertikal ya. Berarti V lookup. Lookup value-nya masih sama. B2 dan B2 dan diambil 2 karakter dari kiri ya. Berarti pakai fungsi left. Fungsi teks namanya left. Ini teksnya adalah B2, titik koma, karakter yang mau diambil adalah 2 ya. Itu. Sekarang kita masuk ke tabel array ya. Tabel arraynya kita tinggal panggil aja untuk tabel langganan ya, berarti T langganan yang tadi. Nah, di sini ada ya. Oke ya. Lebih praktis ya. Berikutnya kolom index numbernya pada kolom ke-2 ya. Nah, kita pilih false. Nah, seperti ini ya. Oke. Berikutnya masih sama ya. Kita tinggal copy aja. Ya, kita betulin di sini untuk fungsi left-nya ada sel kuncinya B2, diambil 2 karakter, kemudian ini T langganan udah betul. Nah, di sini yang membedakan ya, kolom index numbernya kolom ke-3. Nah, seperti itu ya. Oke, itu dia cara pengambilan pada tabel referensi ya. Itu cara yang kedua. Oke, berikutnya ya, itu mengenai lookup dan VLOOKUP ya, contohnya seperti itu ya. Oke,
Berikutnya kita akan menyelesaikan studi kasus ini ya. Tinggal kita mengisi kolom bayarnya. Kolom bayar. Oke, kita lihat lagi kolom bayar masih di sini ya. Berdasarkan dengan sel B2 ya. Yang diambil kolom bayar ini adalah satu karakter dari kanan ya, yaitu T, K, T, K, T atau K saja ya. Artinya kalau T tunai dan K kredit ya. Jadi cuma itu aja. Jadi di sini kolom bayar isinya tunai atau kredit ya, jenisnya ya, jenis pembayarannya tunai atau kredit. Nah, kalau ini bukan fungsi lookup dan VLOOKUP lagi, tapi ini adalah pakai fungsi if ya. Jika gitu ya. Jika satu karakter dari kanan pada sel B2 isinya adalah T, maka tulis tunai gitu ya. Selain itu berarti K ya, selain itu tulis kredit. Seperti itu ya perumpamaannya. Oke, kita langsung aja di sini pakai fungsi if ya, sama dengan if. Nah, ini formatnya ya untuk fungsi if ya. Yang pertama logical testnya ya. Logical testnya adalah sel B2 ya. Seperti biasa dari sel B2 ini cuman ambil satu karakter dari kanan ya. Berarti sebelum B2 di sini kita kasih fungsi teks lagi, yaitu write. Sini lagi pengambilan fungsi karakter dari sebelah kanan ya. Pada suatu sel yaitu B2. Teksnya adalah B2, titik koma, diambil satu karakter. Ya. Nah, jika di logical testnya ya, untuk mengisi logical testnya ya, jika pengambilan satu karakter dari kanan pada sel B2 isinya, jangan lupa pakai kutip 2 ya, isinya kanan di sini karakter ya, isinya adalah T seperti ini ya, T. Oke, jika yang diambil satu karakter dari kanan yaitu T ya, sama dengan T ya, maka masuk ke value if true ya. Maka isinya apa? Kita tulis apa? Tulis, jangan lupa diapit tanda kutip kiri dan kanan, kita tulis tunai. Seperti ini ya. Nah, ini value if true. Jika benar isinya T, maka tuliskan tunai ya. Kemudian titik koma. Sekarang value if false ya. Jika salah, kalau salah tulis apa? Maksudnya salah itu selain itu gitu ya, selain dari kata T ini berarti K ya. Nah, kalau K berarti kredit. Gitu ya. Ini pembahasan untuk fungsi if seperti ini ya, pengandaian. Jadi pembahasan untuk fungsi if ini nanti kita terpisah ya, ada lagi ya. Oke, ini ada sekilas saja. Ini format if-nya seperti ini ya. If. Enter dulu. Oke. Nah, di sini baris pertama nomor 1 ya, T tunai ya. Nah, K berarti kredit ya. Itu ya. Berikutnya untuk mengisi nilai ya. Nilai ini adalah harga satuan ya, harga satuan dikali unit ya, berarti ini dikalikan saja. Kolom C 2 ya, dikali harga satuan ya. Oke, di sini seperti biasa aja perkalian ya, sama dengan kita klik banyaknya kali harga satuan sebenarnya C2 kali E. Ya, harga satuan ya. Kemudian untuk diskon ya. Untuk diskon, cara mengisinya berdasarkan kolom H, yaitu kolom bayar. Yang tunai kita kasih diskon, yang kredit tidak ada, gitu ya. Misalnya yang tunai, contohnya
diskonnya 10% dari nilai ini ya. Berarti yang tunai dikasih diskon, selain itu 0, tidak ada ya, antara tunai dan kredit. Berarti fungsi sama ya, fungsi if ya. Fungsi if ya. Kualitasnya adalah ini ya sekarang. Sel H ya. Jika sel H2 isinya sama dengan tunai ya. Jika sel H2 isinya tunai, maka kita isi dengan diskonnya 10% ya, berarti 10% kali 10% kali ini ya, kolom I2 ya. Nah ini adalah diskonnya ya. Kalau yang tunai selain itu 0 ya. Nah berarti nggak dapat ya. Bisa juga kita tuliskan 0. Kalau enggak, kalau kita mau menampilkan tanda strip seperti ini ya. Tanda strip ya, jangan lupa kasih kutip 2 ya, kiri dan kanan, karena karakter sesuainya. Nah ini diskonnya ya, 10% dikali nilai ya. Ya ini isinya double klik. Nah saya ya, jadi dia tampilnya berupa yang tidak dapat diskon, kasih strip gitu ya. Berikutnya satu lagi untuk total bayar ya. Total bayar berarti kolom I dikurang kolom J ya, sama dengan I2 dikurang J2 ya. Nah ini ya, ini total bayarnya. Oke, kita lihat lagi ya. Untuk total bayar kita masih value ya, berarti ada kesalahan error di sini ya. Nah di sini kalau ini kan pembacaannya adalah karakter ya, kita betulin aja dari sini. Ini kita ganti aja dengan ini ya, 0 aja biar tidak membaca karakter ya. Ini nah ini di copy dulu jadi 0 saja ya. Nah di sini jadi otomatis sudah ada ya, yang 0 sudah kebaca ya. Ini adalah total bayarnya ya. Oke, sudah selesai. Seperti itu ya cara penyelesaiannya untuk fungsi lookup dan lookup. Kemudian ada fungsi if dan fungsi need ya. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Selamat mencoba mempraktekkan sendiri di rumah ya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.